Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube-nya Saibul Mujab. Kalau kali ini kita ada di segmen Bincang Asik. Bincang Asik kali ini tuh bareng sama senior di tempat kerja. Terus karena tadi sempat cerita-cerita tentang kehidupan, keluarga dan sebagainya, sepertinya menarik untuk kita membahas satu topik yang hari ini sedang ada di masyarakat juga, terkait dengan ada kasus yang ibu-ibu orang tua yang di Brebes kalau tidak salah, ya, yang tidak itu kan mengerikan banget ya Mbak ya. Iya, miris banget karena ibunya itu menggorok anaknya, ya kan, yang 2 selamat, 1 yang meninggal kan? Itu relate banget, maksudnya ibu rumah tangga, anaknya usianya juga sama dengan anak saya. Yang pertama, kalau anak saya sih 11, kok dia kan 10 ya? Iya. Oh, Mbak Nurul. Oh iya, saya lupa untuk mengenalkan ya. Ini Mbak Nurul. Jadi ini senior saya di tempat kerja. Dan beliau udah punya 3 anak ya Mbak ya? 3 anak. Yang pertama itu tadi 11 tahun. 11 tahun Cewek. Yang kedua 10 tahun. Terpaut setahun. Yang ketiganya 5 tahun. 5 tahun. Jadi Mirip ya. Iya. Nah, ini kan jadi saya tuh penasaran sebenarnya pertama karena secara basic keilmuan dulu saya pernah belajar tentang konseling anak. Terus gimana caranya kita menjadi seorang orang tua gitu ya, seorang orang tua yang oke dalam mendidik anak gitu. Makanya kan kenapa kita juga harus bicara tentang gimana sih parenting yang oke gitu ya. Jadi saya ingin membahas itu sama Mbak Nurul gitu karena pertama Mbak Nurul udah jadi seorang ibu. Sebenarnya nggak pro banget ya, itu menurut saya aja ya. Iya, mungkin ini kita disclaimer di awal. Pertama kita bukan satu hal yang membahas teori gitu ya. Itu enggak. Cuma kita by pengalamannya Mbak Nurul kayak gimana dalam hal menjadi orang tua gitu ya. Nah, berangkat dari tadi kasus yang yang sekarang diperbincangkan gitu ya. Bahwa kenapa sih, kan kita melihat bahwa kasus itu tuh melihatnya orang tuanya, ibunya gitu ya. Padahal mungkin kita juga harus menyelami lebih dalam kenapa ibunya itu melakukan semacam itu gitu kan. Atau apakah ketika jadi seorang anak ibunya pernah mengalami kekerasan misalkan dari orang tuanya sehingga itu menurun ke ibunya, atau mungkin karena banyak tekanan faktor ekonomi yang ditendam akhirnya memuncaklah kemudian anaknya digorok gitu ya. Itu lebih ke ini, kalau yang kasus yang di Brebes itu lebih bukan ibu marah terhadap anak ya. Itu lebih kayak dia mengalami, kan kayak ada omongan kan di ibunya itu ngomong kalau biarlah anak saya mending meninggal daripada mendapat kekerasan dari ayahnya. Bilangnya kan kayak gitu. Iya. Ada kan yang daripada menghadapi kesulitan gitu kan, dengan meninggal mending gitu. Kalian udah inilah biar terbebas dari kesakitan di dunia ini. Iya, itu yang sempat viral kan ketika dibully kan, ketika di penjara kan ya kan. Dia ngomong gitu kan. Berarti intinya sebenarnya dari sosok seorang ayahnya itu. Jadi kan urutannya itu jika ada terjadi KDRT terhadap ayah ke ibu, suami ke istrinya, pasti istrinya terjadi kena mentalnya kayak gitulah. Jadi berarti kena mentalnya kalau depresi kan berasal dari kekerasan yang dilakukan oleh suami. Nah, dalam hal kasus Brebes juga seorang ibu yang di Brebes mungkin kita juga harus konfirmasi ya, maksudnya info yang valid itu kayak gimana. Cuma kan kita melihat dan membaca beritanya versinya seperti itu gitu ya. Lebih karena kekecewaan terhadap suaminya seperti itu. Iya, kalau tidak salah kan ada yang langganan salonnya, kan dulu pernah punya salon katanya kan. Mua ya? Iya, mua kan. Terus ada yang langganan salonnya juga kaget karena kata versi langganan salon ini, dia bilang saya kaget banget karena sebenarnya baik-baik aja, bahkan ketika menjadi mua pun punya salon, mendidik anaknya sangat luar biasa baik gitu kan. Iya, sebenarnya kan? Gitu. Terus tidak pernah merasa atau tidak pernah bercerita terkait dengan kesusahannya, nggak pernah gitu. Emang itu sebenarnya hebatnya perempuan sih, diterpa
apa ya, ujian apapun pasti kalau keluarnya tetap bisa senyum, bisa Itu Mbak. iya. Walaupun banyak tekanan. Iya, ya udah, kita ada masalah ya kita tutupin aja. Semuanya pasti ada ujiannya sendiri-sendiri. Entah itu macam-macam sih, ada suaminya, anaknya, mertuanya, atau lingkungan, macam-macam. Iya. Tapi ini ya, maksudnya mengerikan ya. Dan itu kan saya karena basic dengan konseling gitu ya, saya langsung flashback terhadap mata kuliah yang saya dapatkan. Oh, konseling anak itu jadi penting. Jadi saya punya tuh. Jadi kan ada materi tentang konseling anak, terus materi parenting gitu ya. Ternyata mempunyai kesiapan dan mentalitas yang oke ketika kita mempunyai anak itu berbeda dengan ketika kita mau menikah gitu. Mungkin nikah siap mentalnya nih, tapi ketika punya anak belum tentu siap gitu kan. Itu menurut Mbak dulu kayak gimana Mbak? Iya, kita kadang siap sebagai pasangan, belum tentu siap sebagai orang tua. Makanya kita harus persiapan juga sih. Tapi yang nggak memungkiri kalau saya juga memang ya sambil belajar juga gitu ya. Sampai sekarang pun tetap, walaupun udah 3 anak, tapi tetap belajar, tetap soalnya kan emang berbeda. Anak bayi sampai sekarang, mungkin anak saya usia kelas 6 SD itu kan mau beranjak remaja, itu ada tingkat, pokoknya semakin lama semakin tingkat kesulitannya tetap ada. Apalagi di zaman sekarang ya Mbak. Iya benar banget. Kalau kata Nabi atau apa gitu, saya pernah dengar, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Zaman saya kayak gini bisa berbeda juga untuk anak yang kita sekarang ini. Nggak bisa disamakan. Kesulitan apa Mbak yang paling secara fisik tuh bisa kita terkap, emang sulit sih gitu kalau zaman sekarang mendidik anak gitu? Misalkan ngontrol media sosial kah atau apa? Itu susah banget ya? Dulu emang awal-awal HP bisa dikontrol, cuma setelah ada daring sekolah ya udah HP itu udah nggak bisa dilepas dari anak. Tapi untungnya anak saya yang nomor 2 dan 3, dia itu kalau untuk permainan outdoor, untuk bermain sama temennya itu lebih prefer daripada mainan HP. Misal masih mainan HP, ada temennya main langsung ditinggal aja, dia ikut main gitu. Oh, masih sosial sistemnya gitu. Kecuali untung yang anak pertama, kecuali anak yang pertama itu lebih HP, cuman yang kedua dia jiwa sosialnya tinggi juga ya, suka main di luar daripada HP sih. Nah, kalau Mbak Nurul tuh dalam mendidik anak gitu ya, dalam berperan sebagai orang tua, yang selalu ditekankan nilai-nilai apa Mbak sama anak tuh? Ya, yang pertama nilai agama sih. Saya pokoknya bener-bener, walaupun nggak bisa masuk ke sekolah Islam, kalau bisa kan TPQ, dan di rumah juga kita harus bisa mencontohkan. Orang kan anak kan dilihatnya juga dari orang tuanya, ibadahnya kayak gitu sih. Berarti peran orang tua kalau Mbak Nurul lebih ke agama, pendidikan agama ya, teladan ya. Karena menurut saya sih juga oke. Maksudnya ini kan saya masih belajar ya Mbak ya. Sama sih. Saya maksudnya saya kan baru nikah gitu. Oh gitu ya. Jadi saya tuh sering diskusi sama istri gitu. Maksudnya ya, sudah siap belum ketika kita punya anak gitu. Terus nanti saving money kita kayak gimana? Terus persamaan persepsi, jadi nggak boleh beda ini nanti anaknya jadi kayak bingung. Iya betul. Karena itu tadi bener yang dikatakan Mbak kan, kesulitan dalam mendidiknya tuh semakin tahun semakin sulit gitu, kadarnya tuh semakin naik tingkat gitu kan. Apalagi mungkin dengan banyaknya pertemanan, lingkaran pertemanan anak kita, lingkungannya kayak gimana gitu. Berarti tapi juga saya sepaham bahwa ketika kita sudah selesai dalam urusan agama, urusan dunia tuh selesai juga nggak sih? Iya. Dalam mendidik anak pun gitu ya Mbak ya? Iya. Yang penting kita pokoknya pendidikan pertama ya tauhid, agama. Itu sih kalau saya menurut saya penting. Karena saya tuh berkaca sama orang tua Mbak. Jadi kadang saya mikir orang tua saya tuh saya bisa nggak ya mendidik anak kayak orang tua gitu. Maksudnya suksesnya gitu ya. Iya, yang dilihat positifnya. Maksudnya walaupun bapak cuma kejar paket, ibu kelas 3 SD sekolahnya gitu ya. Tapi karena kefahaman agamanya baik gitu ya. Nilai positif tetap. Tapi bisa mendidik anak sampai hebat ya berarti. Segini gitu ya. Iya, maksudnya jadi kan apa ya, faktor pemahaman agama itu jadi sangat krusial kan. Iya. Apalagi kalau kita bicara tentang mentalitas dalam hal menghadapi pernikahan atau apa gitu ya. Nah, balik lagi di keluarga Mbak Nurul Mbak, saya masih penasaran gitu ya, dengan 3 anak yang jaraknya juga nggak jauh-jauh banget ya kan. Tapi kan secara yang satu perempuan ya Mbak,
Yang anak pertama. Perempuan, laki-laki perempuan. Nah, kan ini laki-lakinya diapit. Iya. Iya kan diapit. Secara pembelajaran kan mungkin ada perbedaan kan Mbak, membelajarkan anak laki-laki Dan dengan perempuan. itu emang berdua itu yang nomor 1 nomor 2 kan emang terpaut sedikit ya. Kalau yang sama yang nomor 3 itu terpaut 5 tahun. Lumayan jauh. Jadi yang 1-2 itu berasa, dan sifat mereka beda banget. Satunya pendiam, lebih ke Anak pertama pendiam. nggak pendiam banget, tapi bukan berarti dia ansos ya, tapi emang cuma pengen diem aja gitu loh. Kalau yang kedua itu lebih sosialnya tinggi sih. Main, empatinya juga pertemanannya lebih juga banyak Iya, gitu. bener. Oh gitu, empatinya juga lebih tinggi ya. Mm. Oh, berarti dalam hal mendidik pun kita ini ya sangat hati-hati Iya, banget ya. adil tapi ya setara, tapi harus adil. Adil dalam arti kalau ini perlakuannya kayak gini, tapi nggak mengesampingkan keadilannya itu. Proporsional gimana gitu ya. Iya gitu deh, proporsional. benar-benar. Tapi kan kalau anak laki-laki mungkin challenge-nya jauh lebih tinggi ya dalam Iya. mendidik gitu ya. Karena kan dia harus berani, harus bisa ya harus Nggak harus boleh. lebih nggak boleh cengeng ibaratnya gitu ya. Gimana Iya tuh sih. Mbak? Kebetulan itu ya, kalau saya berprinsip kalau anak laki-laki itu kalau memang dia nggak mau, kita nggak boleh memaksa. Sebenarnya Kalau nggak kita mau nggak boleh memaksa. lebih diarahkan aja sih. Prinsipnya gini, seorang laki-laki itu kan nantinya akan menjadi pemimpin dan dia akan mengambil keputusan. Kalau semuanya dari orang tua, contohnya ibu yang memutuskan semuanya oleh ibu, nanti dia kayak nggak punya sistem untuk mengambil keputusan. Jadi Ya, paham. pemahaman itu sih yang laki-laki. Iya. Berarti memang harus dipertegas juga ya, Iya. supaya anak laki-lakinya juga punya pendirian Yang penting oke. selama nggak yang melanggar peraturan atau mungkin yang membahayakan diri dan orang lain, itu oke sih. Kalau mendidik anak perempuan tuh, Pak, Lebih ke perasaan sih. Dia perasaan. dia cerewet gini ini dan manggil saya Umi. Ini begini. Kadang hal kayak gitu nggak penting, tapi bagi dia tuh penting. Dan kita harus memposisikan kayak gitu. Nggak boleh kita tuh nggak penting, nggak boleh gitu. Ini Kak dijelasin. Itu lebih ke omongan, debat Iya, gitu. iya. Berarti emang agak ini ya, karena saya mah jujur kan saya punya adik juga, cuma Iya. terpaut jauh ya 10 tahun. Gitu ya, berasain. 10 tahun dan adik saya juga laki-laki. Jadi kan saya Gimana itu egonya lebih. iya, secara ego kita sama-sama keras gitu. Nah, itu. Berdebat sampai saat ini kita kadang main bola bareng dan sebagainya gitu. Dan saya tuh kan sekarang punya istri perempuan tentunya kan. Jadi saya masih belajar gitu bagaimana Mendalami gimana perempuan tuh gimana sih? Gimana perempuan tuh gitu. Rumit Kadang-kadang aku iseng Pak. Saya rumit gak sih perempuan tuh? Ya unik sih ya, bukan rumit ya. Soalnya Rumit nanti kalau ya. seumpama nanti punya anak perempuan memang harus beda. Iya, bener. Misalkan ketika di rumah gitu ya, ketika pulang kerjaan atau apa gitu. Kadang kita kan sering diskusi gitu ya sama istri tuh, aku sering diskusi. Kadang aku iseng-iseng bercanda gitu. Yang ya mau langsung ngomong gitu. Kamu sih nggak peka lah, kan aku nggak ngerti apa yang diomongin, harusnya omong aja langsung gitu. Gak bisa, kalian tuh harus peka. Misalkan ya, simple aja Mbak. Listrik tuh, tokennya kan ini ya, tokennya bunyi misalkan gitu. Peka gak sih gitu? Padahal kan aku udah misalkan aku udah kasih jatah bulanan berapa gitu ya. Gitu. Misalkan. Tapi kan dia alibinya kan buat yang lain, cover yang lain gitu kan. Aku sengaja tuh diemin, tapi nggak diisi juga gitu. Kadang-kadang makanya dia juga kadang sengaja diemin sama dia kan Sama-sama gitu. didiemin gitu. Sama-sama didiemin. Ujung-ujungnya aku yang transfer token gitu. kataku emang harus seperhatian itu ya, sesimpel-simpel itu tuh harus diperhatiin. Terus kadang mau makan apa nih gitu, nggak mau yang ini gitu, mau di sini nggak mau gitu, kalau di sini boleh deh itu kan bingung ya, maksudnya boleh deh itu kepaksa atau kemudian memang ikhlas di sana makanya gitu kan. Tapi emang perlu ditanya lagi gitu. Iya, perlu ditanya lagi gitu. Tapi emang bagi aku wah ini sangat belajar, karena aku nggak punya adik perempuan kan. Ketika punya istri, wah aku harus belajar banyak tentang komunikasi terhadap perempuan kayak gimana gitu. Iya benar-benar Mbak, sangat berbeda ya. Nanti anak perempuan juga beda lagi, soalnya usianya kan udah beda zaman, beda beda pengasuhan ini kan, pengasuhan kalian dengan pengasuhan orang tua kan ternyata Pola asuhnya beda. Pola asuh, Iya benar.
Iya bener, aku baru ingat itu yang diajarkan tuh. Jadi ketika aku dapat mata kuliah konseling anak, kita juga harus melihat orang tuanya ini punya pola asuh apa dulu gitu ya, sehingga mungkin mengajarkan seperti itu. Termasuk mungkin tadi kalau orang tuanya punya kebiasaan pakai tangan gitu ya. Nah, didikan orang tuanya itu dulu kayak gimana sehingga dia tuh Dia gampang banget bener. tangan gitu. Nah, itu kemarin istriku sempat cerita juga, Mbak. Jadi karena guru kan. Oh gitu. Karena dia kan Di guru. sekolah ya. Terus dia punya murid les gitu kan. Ini mungkin bisa jadi satu pembelajaran buat kita juga gitu ya. Jadi si anaknya ini, si anak yang dilesin gitu ya, dia tuh sering punya kasusnya itu bukan sering sih, beberapa kali punya kasus katanya mukul Temennya. anak yang lain temennya, terus atau enggak ngegigit gitu sampai sampai berdarah gitu. Terus singkat cerita ngobrol sama ibunya ketika ngelesin kan, istri aku. Nah terus dia bilang apa karena bapaknya yang ngajarinnya kayak gini ya Bu Bila gitu kan. Karena dia itu ternyata diajarkan sama bapaknya, pernah katanya sekali momen si anak ini tuh mau ke masjid dipukul, nangis, lapor ke bapaknya bilang gini, ya udah pukul balik gitu kan. Terus pulang dari masjid, sok silahkan pukul balik, ayah liatin gitu, dipukul balik temenan, beneran dipukul balik si anak yang tadi mukul tuh. Gitu. Jadi kan pengasuhannya keras banget ya, maksudnya segala sesuatu ditampilkan secara fisik, nggak diajak ngobrol dulu. Tadi kayak Mbak Nurul kan bilang kita harus cari tahu dulu, ajak ngobrol dulu kenapa dia bisa ngelakuin mukul kamu, ada apa, kamu bikin salah apa, kan kayak gitu ya, harusnya di talk gitu ya. Iya, nggak boleh gitu, maksudnya kalau itu berarti diajarin untuk mukul. Beda kalau untuk membela diri, soalnya mungkin dipukul. Kan ada yang lapor, tadi aku habis dipukul, itu dipukul balik lah, itu baru nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih, tapi lebih enggak maksudnya gimana Mbak? Maksudnya ada yang kayak gitu juga. Jadi maksudnya dalam hal pembelaan itu nggak apa-apa gitu. Membela diri iya nggak apa-apa. Misalkan ya nggak sampai membahayakan mungkin, atau pakai senjata tajam tuh enggak. Ya misalkan gimana tuh? Membela aja sih. Oh, dia mungkin tadi aku dipukul nggak tahu apa-apa kok, aku tiba-tiba dipukul terus ya aku coba nahan gitu, nggak apa-apa mungkin gitu ya. Iya nggak apa-apa. Yang penting kalau saya lebih ke ini sih, sampai permasalahan anak jangan sampai dibawa ke sesama orang tua. Ada kayak gitu. Takutnya ada gitu. Tuh, bener. Nanti padahal sebenarnya anaknya pun nggak apa-apa, mereka main lagi kok, habis berantem kayak gitu biasanya main lagi. Tapi kalau orang tua kadang nggak selesai kan, kerumitan orang dewasa kan kadang kayak gitu. Jadi sama tetangga kadang berantemnya sama tetangga kayak gitu. Jadi ribet ya. Nggak terima nih anakku gini. Padahal hanya habis itu mereka main bareng juga nggak apa-apa. Jadi kita sebenarnya bagus juga, tapi bukan berarti diajarkan untuk melakukan kekerasan yang pertama kali melakukan kekerasan. Mungkin membela diri itu ya boleh lah. Iya. Benar, berarti ya memang harus hati-hati banget dalam mendidik anak tuh ya. Aku juga kadang sama istriku tuh kadang takut tuh, bisa nggak ya mendidik anak dengan baik gitu ya. Terus apalagi kita punya mimpi-mimpi besar gitu dalam hal mendidik anak terutama. Kadang aku geleng-geleng aja ketika ngelihat anak-anak kecil saat ini kayak gimana gitu. Aku tuh pernah praktek di SD, praktek di SMP gitu, menghadapi anak-anak yang punya keunikan sangat luar biasa, bener. SMP jadi SMP ngeri, SMP-nya sampai ngerokok di sekolahan, coba ngerokok mbak, yang kayak gitu-gitu kan bagi aku wah krusial banget ini zaman sekarang gitu. Iya tapi emang orang tuanya juga harus jadi contoh ya mbak. Iya benar, kalau dari orang tuanya ngeliat rokok ya dia bakal ini. Dan lingkungan itu juga harus dikontrol juga ya mbak. Iya, kalau mungkin larangan hal-hal yang mungkin yang merokok, atau sebenarnya saya juga nggak setuju sih kalau berantem. Anak itu ya harus tetap dididik biar nggak boleh berantem. Itu kan berarti dia nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa istilahnya apa ya, gampang marah gitu. Itu kan berarti nggak baik gitu. Tapi Mbak Nurul tipe yang membiarkan anak untuk berteman sama siapa saja atau membatasi anak? Enggak sih, mereka berteman aja. Kita peringatin aja sih, sama ada hati-hati gitu. Kadang mereka main di luar kan, di halaman gitu. Ada yang ngomongan baik, udah kita tegur aja. Kalau maaf jangan ngomong gak baik ya di rumah sini gitu. Gak boleh ya. Mereka pasti kalau ini
hati-hati. Iya. Oh berarti Belajarin juga biar anaknya nggak ngomong yang berarti kalau membatasi pertemanan anak enggak ya gitu ya, tapi mungkin membatasi kalimat-kalimat atau perilaku yang kurang baik dari dan sekarang pertemanannya. benar dari YouTube maupun apa itu kosakata yang Oh kayak iya gitu tuh benar-benar ngeri banget. Dalam game aja ya mbak, Iya, game itu benar. kan hampir semuanya porno juga, ada nggak ada yang nggak porno. takutnya iya Aku makanya nggak pernah punya game. maksud aku sebegitu ekstrimnya gitu mendidik anak saat ini tuh ngeri gitu. harus dihati-hati. Kalau ini akunnya saya juga ada, jadi di sini saya ngawasin sama Oh. YouTube, akun YouTube pakai akun email saya, nanti saya lihat dia apa Pencariannya saja, apa aja yang setting. dilihat. Oh iya benar-benar. Chat Itu juga perlu nggak boleh juga. di password, nanti aku ngecasih apa sih chat bahasanya kok gini, nanti saya tegur ini grup apa gitu. Iya benar-benar. Ih Kalau sebegitu ekstrim ya. grupnya nggak ada manfaatnya, unfaedah lah apa gitu, keluar dari grup ya gitu. Dan kalau tadi kita korelasin sama kasus yang ibu-ibu di Brebes itu, mungkin kita juga bisa ngambil pelajaran bahwa kesiapan mental itu harus kita siapkan dari sedini mungkin ketika jadi orang tua ya mbak ya. Bukan hanya ibunya sih menurut aku, Iya, justru yang paling penting orang paling penting. bapaknya juga itu harus punya Soalnya pemahaman yang perempuan oke. tuh juga memang sebenarnya kesiapan emosi tuh sebenarnya lebih stabil laki-laki. Kalau Iya betul. perempuan tuh tergantung laki-lakinya sih. Kadang moodnya naik turunnya luar biasa ya. Iya sih. Iya kan? Iya nggak pak? Kalau Apalagi ada periode per bulan itu ya, betul. suka ke bawah gitu. Makanya saya harus Bismillah gitu, Bismillah. Iya, gitu. bener. Belajar terus setiap hari itu. Iya, tapi itulah menariknya. Memang penuh dengan belajar, nggak berhenti belajar. Tetap Iya. walaupun saya ini pelajaran juga, anak pertama gimana, anak kedua gimana, itu tetap Beda-beda ya. Berarti anak pertama, kedua, ketiga juga beda-beda ya. Pola asuh dan sebagainya. gitu. kadang kan gini ya, ngirain anak pertama itu udah yang paling susah lah, aduh capek banget anak pertama, padahal kalau udah anak kedua ketiga udah kayak udah ngalir aja sih. Oh gitu. Ya tapi tadi tetap ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan dalam Iya didiknya gitu ya. benar. Tapi yang pasti kalau Mbak Nurul menekankan adalah bagaimana mendidik anak basicnya memahami agama. Iya betul. Nah, itu yang paling penting ya. Benar. Jadi jangan sampai kita juga karena Walaupun ngeri banget. saya juga belajar agama juga, maksudnya masih Tetap masih belajar. dalam ini. Cuman ya yang penting adalah peningkatan pembelajaran kita. Maksudnya kita di sini juga nggak boleh berhenti belajar di situ, tetap belajar agama itu penting. Nanti kan soalnya kita juga yang ngajarin anak. Ada kalanya mereka itu akan bertanya ke orang tua, itu sering banget. Dan kalau kita nggak tahu basicnya kan juga Iya ya, gimana jadi aneh ya jadinya ya, orang tua malah nggak tahu pas ditanya dan sama kan anak. agama nanti pelajaran matematika kita Ntar juga belajar lagi. anaknya malah tanya ke Google nanya apa, jawabnya aneh-aneh kan, repot ya. Iya benar. Pengalaman gitu sih. Justru orang tuanya harus banyak belajar ya. Iya. Apapun itu harus. Iya, ya udahlah Mbak, ini banyak banget daging semua ini isinya ya. Jadi bukan maaf sih, tapi saya berterima kasih banyak gitu ya, karena saya belajar dari Masih ini juga dari sama. seorang ibu yang juga mendidik anak. Apa namanya tadi cerita ini pengalamannya Mbak Nurul gitu ya. Kalau orang lain punya pengalaman yang lain tentu pasti Silakan. berbeda, silahkan gitu. Tapi bagi Mbak Nurul versinya adalah bagaimana memahamkan agama dan kemudian menjadi contoh bagi anak-anak. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nurul atas Sama-sama. ilmunya di sela-sela mau pulang dari Ini kantor. udah sore sih. Iya. Terima kasih banyak. Saya senang kok sharing kayak gini, Iya. maksudnya buat berbagi ilmu itu. Iya. Dan ada kasus juga yang cukup kita Iya. jadikan perhatian bahwa kesiapan mental sangat penting dalam Mohon membina untuk para laki-laki suami ini lebih memperhatikan Istri. ibu, soalnya ibu yang sebagai istri lebih ke peran ibunya sih. Oh iya ya, jadi peran ibunya juga diperhatikan. Soalnya nanti dia akan ke anaknya gitu. Makanya kan ada yang bilang satu negara atau apa gitu akan runtuh manakala ibu negaranya juga hancur kan. Makanya Iya bener sih. karena dari seorang ibu lah lahir para pemimpin kan. Iya, benar. Kalau seorang ayahnya itu kan ya satu tunggal gitu. Kalau seorang ibu dia kan akan mendidik anak berapa banyak gitu kan. Belum kalau dia menjadi pendidik di masyarakat dan sebagainya. Jadi sangat luar biasa.
Terima kasih banyak Mbak Nurul. Next time kita mungkin akan berbincang asik juga di segmen yang lain. Undang lagi nih. Siap. Nanti kita undang lagi dengan satu topik yang mungkin perlu kita bahas. Kalau tadi ada ini ya konsep lain lah. Iya, konsep lain. Mungkin ada satu isu apa yang bisa kita kritisi dari dari sudut pandang orang tua dan sebagainya. Itu kan juga jadi menarik. Karena bagi saya nggak harus menjadi miskin untuk merasakan kemiskinan gitu kan. Dan nggak harus mengalami permasalahan yang dialami atau yang rumit. Kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, kan itu kan simpel banget. Itu aja, menurut terima kasih banyak atas waktunya. Next time ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share ya YouTube channel saya Bang Ojak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.